Wah, ini apa ini? Ilmu hitam. Basket ilmu hitam ini. Basket nggak seperti ini. Ini keluar dari jalur. Preman-premannya datang ke hotel bawa-bawa golok. Mana nu ngarana Richard cina? Deng 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 gitu. Terus dia bilang ke saya, si Richard lagi main basket. Emang bedanya basket biasa nih, basket konvensional sama streetball tuh yang paling bikin beda apa sih? Apa peraturannya yang beda banget atau emang cuman gerakannya gitu-gitu yang beda? Style. Yang paling bikin beda tuh stylenya sebenarnya. Jadi ketika kamu melihat anak basket konvensional sama anak streetball, dari style gaya dandanan itu beda. Itu satu, gaya dandanan ya. Iya. Kayak di lapangan. Soalnya kayak di lapangan tuh saya selalu pakai ini nih. Nih, kalau di lapangan tuh saya selalu pakai ini nih. Nih, saya kasih tahu ya, contoh makainya. Nah, ini tuh namanya spandek cap. Jadi kayak apa? Kayak ikat kepala gitu. Tapi ini kayak identik buat anak streetball sih. Kalau menurut saya. Nah, nih jadi nanti dipakai gini. Tuh. Tuh. Nih. Nah, ini yang bikin anak streetball terlihat beda tuh ini sebenarnya ya. Nih, tuh. Tuh kan? Nah, ini jadi nih yang bikin beda nih. Satu tadi saya bilang kan gaya dandanannya kan. Nah, ini saya udah streetball banget. Ya kan nggak Nah, usah satu. pakai. Terus biasanya mereka tuh kayak style bajunya tuh besar-besar, gombrong. Terus celananya juga gombrong. Nah, itu satu dari gaya dandanan. Terus kalau dari permainannya, udah ya saya buka ya. Kenceng banget soalnya. Ya nggak apa-apa, kamu aja. Nah, terus dari gaya style mainnya juga beda, mereka sama. Jadi kayak penuh dengan kreativitas. Jadi kalau kamu ngelihat dari cara dribblenya, dari cara mereka melewati pemain, melewati musuh, nah itu tuh beda. Kadang mereka suka agak sedikit nyeleneh ya, maksudnya bolanya dikolongin ke dalam kaki lawan. Terus misalnya mata musuhnya ditutup gitu, kalau lagi jaga matanya ditutup gitu. Nah itu sebenarnya gerakan-gerakan yang tercipta di lapangan gitu. Ketika kamu mengekspresikan gaya kamu di lapangan dengan bola basket, akhirnya gaya-gaya itu tercipta dengan sendirinya gitu. Nah itu yang akhirnya bikin penonton tuh terhibur. Karena ketika kita main streetball, kita cuma bukan main buat diri kita, tapi kita juga main buat orang-orang yang datang lihat. Jadi entertainment ya Nah kan? itu bedanya streetball sama konvensional. Artinya lebih bebas ya, lebih berkreativitas gitu sebutannya kali. Ya betul. Kak, kalau main streetball nih penting nggak sih kayak basket konvensional basicnya dulu gitu? Perlu nggak sih latihan basicnya dulu gitu? Basic Harus dong. dribble, tetap ya. Iya, karena gini, karena kan di streetball sendiri itu tuh kita tuh gerakannya tuh bener-bener gerakan yang bukan gerakan basic basket gitu. Ini tuh bener-bener di luar pakem bola basket beneran gitu loh. Nah makanya ketika kamu pengen menguasai gerakan-gerakan tersebut, tapi basic basket kamu jelek dalam hal ini, kamu nggak mempelajari fundamental basket dengan baik dan benar, kalau menurut saya itu akan lebih sulit menerimanya, lebih sulit melakukannya, lebih nggak enak dilihat gerakannya. Jadi kalau teman-teman streetball yang menguasai basic basket benar, dalam hal ini mereka ikutan klub atau mereka dulunya pemain basket benar, terus ketemu streetball, kalau menurut saya sih nggak ada masalah ketika mereka ngelakuin gerakan-gerakan ini. Karena kalau menurut saya banyak sih pemain-pemain pro yang basicnya udah bagus, ketika mereka ngeluarin trik-trik streetball, ya mereka mudah aja ngelakuinnya gitu.
Dulu saya punya idola tuh di lapangan basket tuh Andre Kayana, terus Kelly Purwanto. Itu tuh menurut saya pemain-pemain yang fundamentalnya bagus, kemampuan ball handlingnya juga bagus, dan ketika mereka melihat gerakan streetball, ya mereka dengan cepat bisa melakukannya gitu loh. Eksekusinya gampang banget karena mereka fundamental basketnya udah bagus. Artinya emang penting ya tetap fundamental tuh. Oh jelas. Ya Kak, gerakan streetball yang bisa dibawa ke pertandingan basket konvensional yang gimana sih Kak? Ada nggak? Oh banyak. Kamu kalau misalnya suka lihat, teman-teman kalau suka lihat Kyrie Irving, Kemba Walker, Trae Young, Chris Paul, Steph Curry, itu sebenarnya dia gerakan-gerakan dribbling yang nggak ada dalam textbook. Jadi emang gerakan-gerakan dribbling yang tercipta di lapangan streetball dan mereka bawa gitu. Kayak James Harden dengan step back-nya gitu. Itu kan sebenarnya gerakan-gerakan bukan textbook kan, bukan gerakan basic basket yang kita memang kenal ketika dilatih di basket konvensional gitu. Itu sebenarnya gerakan-gerakan streetball yang diadopsi ke dalam game konvensional. Jadi banyak sih sebenarnya. Step back, euro step, crossover, shame guard move. Itu sebenarnya gerakan-gerakan streetball yang bisa dipakai di konvensional basket. Kak, cerita-cerita dong pengalamannya yang berarti gitu pas ngepopulerin streetball. Kan streetball dulu belum sepopuler sekarang, belum banyak yang orang yang tahu. Iya, jadi kalau boleh cerita dulu, sebenarnya saya dulu punya pengalaman kurang baik juga waktu main streetball. Jadi waktu era saya tuh kan nggak semua orang tahu streetball kan. Jadi kayak misalnya dulu saya pernah di Bandung tuh, saya main streetball. Waktu memperkenalkan streetball, ada teman saya, anak Bandung, yang dia tuh ketika saya main, saya kolongin orang, saya slip and slide, guling-guling gitu, terus saya joget-joget di lapangan. Dia tuh bilang saya topeng monyet. Jadi dia sengaja gitu dari rumah bawa gendang ke lapangan basket. Terus ketika saya main basket, dribbling, terus dia getuk gendangnya gitu loh, sama kayak intonasi topeng monyet gitu. Deng dereng deng deng dereng deng deng gitu. Terus dia bilang ke saya, si Richard lagi main basket katanya. Aduh. Jadi emang bener-bener, iya itu menyakitkan banget buat saya. Terus saya kayak ngerasa, oh oke gitu. Jadi terus saya bilang ke dia kayak, wah gila, ternyata gue dibilang topeng monyet gitu. Itu saya sedih banget sih, sampai saya balik ke kosan tuh dulu sampai nangis gitu. Terus teman saya bilang, udah nggak apa-apa lah, dia nggak ngerti apa-apa. Ya udah saya bilang, saya janji ke diri saya, satu saat topeng monyetnya bakal jadi duit. Jadi saya tuh sebenarnya sama ya, kalau boleh jujur ya, orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya harus ada di kehidupan kita. Orang-orang yang selalu menjatuhkan kita, yang selalu tidak percaya dengan apa yang kita lakukan tuh sebenarnya harus ada di kehidupan kita. Karena apa? Karena dengan adanya orang-orang itu, kamu bisa terus berkembang. Kamu bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Karena apa? Karena kamu ingin membuktikan bahwa kamu percaya dan kamu yakin akan terjadi. Karena apa? Karena orang-orang kayak gitu, orang-orang yang selalu meremehkan kamu. Artinya nih lo, kalau nggak ada orang yang dulu ngomong ke kakak itu kayak topeng monyet, artinya nggak bakal seambis sekarang dong ya? Ya benar, kalau dia nggak bilang saya streetball kayak topeng monyet, mungkin saya nggak bakalan main streetball sampai kayak gini, sampai kayak ngebuktiin bahwa topeng monyet tuh harus jadi duit gitu. Mungkin enggak, ya enggak. Ya maksudnya ya biasa-biasa aja gitu saya. Saya juga dulu pernah punya cerita, saya main basket di Subang. Saya main basket Tarkam gitu di Subang, lagi jadi pemain bayaran gitu. Saya sempat bawa tim itu juara 3 sih, kalah sama tuan rumah. Tapi yang menurut saya seru adalah apa? Ketika saya main streetball, memperkenalkan streetball di Subang, itu tuh anak-anak Subang nggak tahu streetball kan. Terus mereka ngomong, wah ini apa ini? Ilmu hitam.
Basket ilmu hitam ini. Basket nggak seperti ini. Basket nggak seperti ini katanya. Ini keluar dari jalurnya katanya. Wah, terus akhirnya dia kayak marahin saya gitu kan. Iya, dia kayak marahin saya gitu pakai bahasa Sunda. Dia bilang, pokoknya lu main nggak bener, lu mainnya nggak bener. Nanti lu gue datengin lo hotel lo, gue bacok lo. Jadi dia bener-bener datang ke hotel saya bawa golok. Dia sampai nyari-nyari saya, mana yang namanya Richard turun gitu sama, beneran itu di Subang. Saya inget banget di Subang. Preman-premannya datang ke hotel bawa golok. Mana nu ngaranna Richard cenah. Wah, itu parah deh. Pokoknya banyak deh sama di Subang saya mau dibacok. Terus saya pernah ditimpukin genteng juga di Majalengka. Saya pernah berantem sama anak motor di Bandung. Gara-gara itu anak motor bawa pacarnya main basket. Terus ini anak motor ini saya kerjain, saya tipu, terus palanya saya pentokin bola. Terus pacarnya ketawa-ketawa. Akhirnya si anak motor itu marah sama pacarnya, marah sama saya. Terus dia bilang ke pacarnya, kenapa lu ketawain gua, katanya. Terus kata pacarnya, ya lucu, katanya. Berarti kan streetball menghibur kan? Iya. Aduh. Jadi seru banget. Ya itulah beberapa cerita yang dulu pernah terjadi sama saya. Sekarang nggak pernah lagi dong ya Kak, orang-orang udah pada tahu dong streetball. Enggak sih, saya nggak pernah denger sih anak-anak sekarang tuh main streetball ditimpukin, anak-anak sekarang main streetball dibawain golok gitu, saya nggak pernah denger sih. Maksudnya berarti apa yang dulu saya lakukan, anak-anak sekarang udah bisa dengan tenang gitu. Jadi ketika kamu misalnya nih, kamu ngelihat di Riau ada yang main-main streetball gitu, pasti kan kamu dengan sendirinya kamu ngomong gini, wah anak streetball, ya kan? Kalau dulu saya kan enggak, ketika saya misalnya main-main begitu, orang-orang nggak tahu streetball kan, mereka tiba-tiba ngomong topeng monyet lah, ilmu hitam lah, badut sirkus lah, ya kan? Iya, Kalau sekarang mah enggak, ya kan? Artinya Kak Richard udah sukses dong memperkenalkan streetball nih. Oh ya Kak, ini ada yang minta nih dari @nami031, satu kalimat buat LS Streetball 2020 dong. LS Streetball 2020, keep on moving. Siap. Ada lagi nih dari Setia_G. Bang, kalau bola dipantulin ke papan dengan sengaja, itu dribble nggak sih? Double tuh pasti tuh, bukan dribble. Iya. Kalau dipantulin ke papan dengan sengaja enggak sih, enggak double. Kan itu kayak kamu lempar ke papan terus balik lagi kamu dribble lagi, ya nggak apa-apa sih, nggak bakalan double. Saya pernah kok ngelakuin itu di game basket beneran. Ada lagi nih dari sekarang orangnya kemana Bang yang ngomong topeng monyet? Nah, pertanyaan bagus. Salma, ini Nico Lollipop ini kalau saya boleh cerita, ini adalah juara freestyle basket nasional. Ini juara freestyle nasional. Dia pernah mewakili Indonesia di Taipei. Jadi ada kejuaraan dunia freestyle basket di Taipei. Nah, ini Nico Lollipop salah satu yang mewakili Indonesia untuk berlaga di sana. Dia sama Ajiel Nino. Nah, si Nico nih kalau nggak salah ya, dia peringkat 5 dunia nih kalau nggak salah. Iya, jadi kamu biar tahu si Nico Lollipop ini. Nah, Nico, pertanyaannya sekarang orangnya kemana yang ngomong topeng monyet?